Baik, puji nama Tuhan, Shalom. Lalu kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Hari ini kita akan menerima pengajaran firman Tuhan bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus, ya. Siapa yang percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita setiap waktu, setiap saat, boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan kasih saya minta Ibu Robi bawa kita dalam doa pembuka. Silakan Ibu. Kita doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, kesempatan firman Tuhan. Kami bisa bersama berkumpul pagi ini Tuhan. Dengan kami rindu dan firman itu menjadi setiap hati kami melepas dapat kami Tuhan. Terima kasih terpakai pertemuan ibadah kami. Beri dokter kami yang paling pasukan kita dengan kami. Rasa-rasa mana tidak bisa berkumpul Tuhan menjadi hati Tuhan. Berkembali di depan depan Tuhan ibadah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan. Hamba-hamba kami yang berfirman dan berkati dengan Tuhan. Berfirman Tuhan meluang hidup berkali-kali dan berkati kami Tuhan. Terima kasih kepada yang baik, terima kasih. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa Tuhan bekerja dan Tuhan malah memberikan hati pikiran kami, perasaan kami dan betul-betul berdoa. Beri firman Tuhan hati Tuhan berikan, kami tidak izinkan kuasa untukmu. Siapapun yang biasa menggunakan kami tidak izinkan, kami sepakat. Kami katakan tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus berkuasa kami Tuhan. Ini buat-buat tuliskan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik menyerahkan kebenaran Tuhan. Dari awal sampai Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Percaya, haleluya. Amin. Baik, jangan duduk dulu Bapak Ibu, hadap kanan semua yuk. Kan ini cuacanya dingin. Nah, kasih pijitan yang terbaik buat tetangga sebelah. Ayo, Ibu Linden pijit itu. Ibu Linden pijit Ibu Robi. Maya pijit nanti balik lagi. Maya pijit Ibu Linden. Nah, gitu. Bapak pijit Pak itu Krisnani. Kalau ada Bapak kembali lagi ke WC. Masih 2 jam lagi. Iya, puji Tuhan, balik kanan, gantian, silakan. Beri yang terbaik, tenaga dalam, tenaga yang terbaik, tenaga kuat, ya. Sebelah mana lagi? Yang agak pegel, agak pinggang, ya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kita bersuka cita hari ini, berapapun kita di tempat ini, kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat pujian ini. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, bakulapan di yang kecandukan jubahnya turun seperti ampun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Mari sekali lagi angkat pujian ini katakan, oh betapa indahnya
yang kejam dan jubahnya turun seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Satu lagi pujian kita angkat, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dipilih, kita angkat pujian ini. Sungguhlah hidupku, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau izinkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Dinaikin Pak, dinaikin. Sungguhlah hidupku oleh kuasa yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu, mari bergembira Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Baik, silakan duduk. Kami siapkan hati kami siang hari ini Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Roh-Mu menguasai setiap kami Tuhan, melingkupi kami semua, memberi kami pengertian yang baru akan Engkau Tuhan dan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulia
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan kepada Engkau. Kalau Tuhan dapati kami ada berdosa, bersalah, ampuni kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah. Dalam nama Yesus, lawan kami Roh Kudus, nyatakan isi hatimu, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami rindu hidup kami menggenapi apa yang menjadi perintah-Mu. Hidup kami menggenapi apa yang menjadi ketetapan-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hatimu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa roh najis yang coba mengganggu di tempat ini, yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, yang coba membuat kami lemah, yang coba membuat kami tidak berdaya, yang coba mengintimidasi kami, segala tipu daya roh iblis yang coba mengganggu hati, pikiran, perasaan kami, semuanya itu dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa. Keluar kau, pergi, pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus, pergi dalam nama Yesus, enyah kau dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, tutup bungkus kami semua di tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Pagari kami dengan api kemuliaan-Mu, bahkan tempat ini Tuhan, tempat ini tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami yang kami tinggalkan tidak bersama-sama dengan kami, semua yang kami kasih tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerjalah Tuhan, berkaryalah Tuhan. Kami tidak mau pertemuan kami ini hanya bersifat begitu saja Tuhan. Kami datang, pulang dan pergi begitu saja Tuhan.
Tuhan, tapi kami rindu Tuhan sesuatu yang baru Tuhan nyatakan Tuhan. Hati kami semakin cinta Tuhan, hati kami semakin berkobar-kobar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bangkitkan gerejamu di Baring Rambang, dan bangkitkan kami semua Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Narai kabar. Narai kabar. Barikas luar biasa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur ya, walaupun hujan lebat tetap hujannya ini lebat kenapa ya? Dari Palangkaraya sana ya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, tapi kita bisa berkumpul ya, Ari ya. Ya Mama Maya ya. Kita boleh kumpul sama-sama di tempatnya Ibu Memeng dengan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita boleh bersama-sama untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ini dipilih Tuhan. Amin. Saudara, percayalah hidup kita ini dipilih Tuhan loh. Makanya jangan anggap remeh, jangan anggap rendah. Ya, kasih karunia Tuhan sama kita. Tuh. Jangan anggap rendah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, karena hidup kita ini hanya sementara saja. Perhatikan baik-baik. Ya. Hidup kita ini di muka bumi ini sementara saja. Makanya takutlah akan Tuhan, cintailah Tuhan, setialah kepada Tuhan, cintai Tuhan, sayangi Tuhan dengan segenap hidup kita. Amin. Cintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Karena begini, semuanya ini akan kita lalui loh. Amin, saudaraku. Makanya kita harus setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, percayalah, kita ditebus Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang baik. Itu makanya kita harus semakin mau diperbaharui Tuhan. Kita harus mau semakin diubah oleh Tuhan. Ya. Jangan mau hidup kita gini loh. Jangan mau hidup kita sama dengan bertahun-tahun yang dulu. Ya. Kayak nggak ada perubahannya. Jangan mau seperti itu. Amin, saudaraku. Jangan mau hidup kita itu sama dengan yang dulu, sama dengan yang dulu, sama dengan yang dulu, kayak nggak ada perkembangan. Ya, sifat kita juga sama dengan yang dulu, sama dengan yang dulu. Jangan mau begitu, amin. Karena ini loh, yang namanya kekristenan itu kita harus bertumbuh. Kan kita sudah belajar kemarin kan, kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, hendaklah kamu tetap berakar, bertumbuh dalam Dia kan, dan dibangun di atas Dia. Jadi yang namanya kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Yang namanya kekristenan itu adalah pertumbuhan di dalam Kristus, bertumbuh, imannya bertumbuh, pengenalannya akan Tuhan bertumbuh, terlebih cintanya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Tuh. Hidup kita harus semakin berubah. Berubahnya seperti apa? Berubah dan semakin berubah dengan sesuai dengan firman Tuhan. Semakin hari semakin sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Coba, kita kan dipanggil dari Tuhan dulu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Makanya hidup kita harus semakin diubahkan oleh Tuhan. Semakin harus bertumbuh loh, nggak bisa ya. Semuanya kita termasuk saya harus semakin kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan, supaya terang Tuhan itu semakin terpancar lewat hidup kita. Dan banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Karena Tuhan sudah perintahkan kita, pergi jadikan semua bangsa muridku, pergi bersaksi, ya, pergi memberitakan Injil. Tapi bagaimana kita melakukannya kalau kita tidak mengalami pertumbuhan iman? Hidup kita sama dilihat orang
sama aja dengan yang dulu, ada perubahannya. Dia itu kalau dibilang orang seperti itu, aduh, ya. Karena begini, Tuhan mau menyatakan dirinya lewat hidup kita. Lewat hidup kita, Tuhan mau menyatakan dirinya lewat hidup kita. Itu makanya, gini, perhatikan loh, kita diselamatkan Tuhan itu bukan biasa-biasa loh. Amin. Aduh, Tuhan gak pernah menyelamatkan seseorang untuk biasa-biasa, enggak. Untuk hidup dalam kerajaannya, untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang. Tuh, untuk menjadi terang loh, kita diselamatkan Tuhan ini untuk menjadi berkat, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, ketika kita sudah dibaptis, ya, dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus menjadi terang. Karena apa? Karena kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan. Karena kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menanggung kita. Tuhan sudah menggantikan kita yang harusnya mati, binasa karena dosa kita, tetapi Tuhan selamatkan kita. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Kenapa Tuhan Yesus mati? Karena menanggung semua kesalahan kita, dosa kita, pemberontakan kita. Tuhan tanggung semuanya. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa aku hidup saat ini adalah karena Tuhan, dan aku hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Amin. Mulai hari ini kita harus mengerti bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, itu kita makanya jangan mau lagi hidup seperti yang lama, dengan kepercayaan yang lama, ya. Jangan mau lagi disuruh pasang gelang, pasang mantra, jangan mau lagi. Amin. Amin, Maya, ya. Ya, jangan mau lagi kalau disuruh pasang-pasang jimat, ya. Jangan mau. Ini untuk melindungi kamu. Ini untuk ini kamu. Jangan mau lagi. Karena kalau kita masih hidup dengan kepercayaan yang lama di luar Yesus, ya, kita nggak akan bisa bersama-sama dengan Tuhan loh. Ya, Arya, jangan mau lagi terima-terima, ya. Terima-terima minyak-minyak, terima-terima mantra-mantra, amalan-amalan, apalagi namanya berkumul kan? Jangan mau lagi, ya, men. Kalau sudah ikut Tuhan Yesus saja selama-lamanya sampai kita mati. Amin. Ikut Tuhan Yesus saja, jangan mau dicampur-campur. Nggak ada itu di saudara. Kalau mau jadi Kristen jangan campur-campur. Kalau mau jadi ikut Tuhan Yesus jangan campur-campur. Nggak ada gunanya saudara jadi Kristen. Percaya aja, nggak ada gunanya. Ya, mau ikut Tuhan tapi kita mau ikuti nafsu dunia. Sudah bukan waktunya lagi seperti itu. Kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Sudah bukan waktunya lagi kita santai-santai dalam Tuhan. Udah enggak, ini Tuhan sudah mau datang. Ya. Dan umur kita kan makin bertambah, kan? Ya. Jangan bilang aku masih tabelai, Pak. Masih muda aja aku. 50 gin belum nyampe. Jangan bilang begitu. Ya, umur siapa yang tahu? Syarat orang mati kan nggak ada, kan? Apa syarat orang mati? Nggak ada. Harus sakit dulu, siapa bilang harus sakit dulu? Orang mati harus tua dulu, siapa bilang? Syarat orang mati itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita.
Kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Itu makanya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Bilang aja. Ya. Amin, saudaraku. Kita jangan mau kembali kepada hidup yang lama. Yang percaya katakan amin. Jangan mau lagi kembali kepada hidup yang lama. Yang percaya katakan amin. Nanti kita rugi. Kita pikir kita sudah, aku udah melayani Tuhan, aku sudah ikut rajin ibadah. Tapi nanti kalau Tuhan tolak gimana? Aduh, kita paling sedih lah. Amin, saudaraku. Nah, bagian kita adalah bertumbuh dalam Tuhan, tetap setia dan melakukan perintah Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita sudah dibaptis, ya Ari sudah dibaptis kemarin kalau, ya toh, sudah dibaptis toh, sama Maya toh, kita semua sudah dibaptis kan, ya, dikuburkan dan bangkit bersama dengan Tuhan. Artinya kita menjadi manusia yang baru, ya. Kita sudah dibaptis, namanya itu baptisan air. Nah, dan Tuhan nggak mau sampai di situ saja. Kita harus menjadi saksinya Tuhan. Tuh, kita harus menjadi saksinya Tuhan. Dan ketika kita diperintahkan Tuhan menjadi saksinya Tuhan, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa. Dengan kuasa loh. Karena begini, Tuhan kalau memerintahkan pasti Tuhan akan perlengkapi. Asal kita mau membuka hati kita. Tetapi kalau kita nggak mau melepaskan kesenangan kita, keduniawian kita, ya Tuhan nggak bisa pakai kita karena kita memilih. Karena Tuhan berikan kita kehendak bebas. Amin, saudaraku. Amin. Tuh, Tuhan beri kita kehendak bebas. Nah, itu sebabnya kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan ketika memerintahkan kita, Tuhan berikan kita kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Ya. Kuasa. Setelah kita dibaptis, setelah kita lahir baru, semuanya sini udah dibaptis kan? Udah, Ibu Linda udah kan? Mama, Ibu Robi udah ya? Sudah ya? Kalau Tambi Reni sama saya dulu ya. Tambi Rani sama saya dulu kita di yang di mana itu rasanya? Dekat lingkar luar sana. Di bawah jembatan kalau kami sama Tambi Rani dulu. Aduh. Hah? Enggak. Di bawah jembatan itu. Lingkar luar rasanya. Jalan Badak. Ya. Jalan Yusuf gila. Nah, kita bersyukur sama Tuhan ya. Amin. Nah, firman Tuhan bilang begini, coba kita baca ya. Matius 3. Matius 3 ayat 10 sampai dengan 12. Ini kita sedang memperingati apa namanya? Kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita santai aja ya, jangan tegang-tegang ya. Ya. Ini lagi pelajaran ospek saja. Ya. Ini bukan lagi pelajaran militer, amin. Haleluya. Matius 3 ayat 10 sampai dengan 12.
Sudah dapat, katakan amin. Matius 3 ayat 10 sampai dengan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan apa? Membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, firman Tuhan menegaskan kita melalui Yohanes Pembaptis ini bahwa hidup kita itu harus berbuah, berbuah karena hidup kita ini itu, makanya kekristenan itu harus mengalami pertumbuhan loh. Kalau tidak mengalami pertumbuhan, artinya mati. Kalau tidak mengalami pertumbuhan, artinya mati. Boleh sambil minum ya? Karena begini, ya, hidup kita ini umpama pohon, ya, yang harus terus bertumbuh terus. Nah begini, apa buktinya kita mengalami pertumbuhan, saudara? Bukan hanya bertumbuh begitu saja, bukan. Bukti kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani adalah dengan menghasilkan buah. Jangan takut minum sini. Oke? Ya. Apa buktinya kita mengalami pertumbuhan? Kita menghasilkan buah. Kalau nggak berbuah nih, apa kata firman Tuhan? Ya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi hidup Kristen itu bukan hanya sekedar bilang bersama Tuhan Yesus gini, aku percaya sama Tuhan Yesus, tetapi nggak mengalami pertumbuhan, tidak menghasilkan buah. Kekristenan itu bukan main-main loh. Saudara jangan anggap remeh. Itu makanya nanti satu hari nanti firman Tuhan bilang, firman Tuhan yang bilang ini, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nanti akan banyak orang bilang, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Tuh, apalagi orang yang nggak pernah membuat. Apa, bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Tuh, tetapi Tuhan bilang apa? Kami sudah melakukan mujizat demi namamu, tapi Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah di dalam Kristus? Ini perhatikan saudara sekalian. Ya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Itu makanya minta kita supaya ditenggelamkan. Kalau dulu kan kita ditenggelamkan dalam air kan, dan dibangkitkan kembali kan. Tetapi kalau Tuhan Yesus membaptis kita dalam Roh Kudus, artinya kita ditenggelamkan dalam Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Nah, itu yang Tuhan mau ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Coba kita buka yuk Kisah Para Rasul yuk. Kita pelan-pelan saja ya. Kisah Para Rasul. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat dan kita mengerti apa yang disampaikan ini. Kisah Para Rasul 1. Ya. Ayat 4 dan 5 dulu. Nah, sudah dapat katakan amin? Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, siap-siap mau naik ke surga. Ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ apa? Menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu ya, menganggap ini sangatlah penting, bahwa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus. Ini murid-murid loh yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, yang sudah melakukan mujizat, yang sudah melakukan tanda-tanda ajaib. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan tinggalkan dulu Yerusalem. Tunggu dulu. Kamu menerima janji Bapa. Ya. Nantikan dulu janji Bapa. Yaitu supaya apa? Supaya kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, betapa pentingnya dibaptis dengan Roh Kudus. Kita sudah dibaptis dengan air, betul. Tetapi Tuhan bilang, tunggu dulu janji Bapa. Nantikan dulu. Saudara tahu nggak? Tuhan bilang, nantikan dulu. Tunggu dulu. Amin, saudaraku? Nantikan dulu janji Bapa. Makanya Tuhan bilang, ya, kamu sudah mendengar apa tadi katanya? Daripadaku, kata Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan mau supaya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Pertanyaannya, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Itulah betapa pentingnya kita dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Ya, kita harus melakukan perintah Tuhan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Harus dibaptis dengan Roh Kudus. Minta ya, minta kita dibaptis dengan Roh Kudus. Minta, nantikan itu janji Bapa. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus ini, orang yang mau tunduk taat kepada Tuhan. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, orang yang mau menjalankan perintah Tuhan. Orang yang dibaptis dengan dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang mau hidup dengan beban hatinya Tuhan. Kalau saudara nggak mau melakukan perintah Tuhan, mohon maaf ya, saya bukan mendahului Tuhan. Ya.
Mungkinkah hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Kalau orang yang masih hidup suka sama dunia, ya, saya percaya nggak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang mau memberitakan Injil, orang yang mau berbuah hidupnya, orang yang mau menjadi saksi Tuhan. Tuh, saudara, kalau masih suka dunia, ya, masih suka hidup seperti orang dunia, nggak mau melakukan perintah Tuhan, maaf ya, saya mau katakan ini, saudara nggak akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahu nggak artinya nggak dipenuhi dengan Roh Kudus? Hidup kita nggak berkuasa, nggak ada kuasanya. Nggak ada terangnya, nggak ada kuasanya. Makanya kita harus minta, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku mau menjadi saksi-Mu, Tuhan. Aku mau melayani Engkau, Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus, penuhi aku, Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah orang yang mau melayani Tuhan loh, dengan segenap hidupnya. Karena begini, ya, kalau kita bilang kita mau melayani Tuhan, artinya kita sedang mempersembahkan hidup kita. Hidup kita itu kita persembahkan, tahu nggak artinya mempersembahkan hidup? Hidup kita itu menjadi korban bakaran. Itu namanya persembahan. Korban bakaran. Korban bakaran yang letaknya di atas api, nggak tersisa. Karena begini, hidup kita akan begitu-begitu saja, akan sama saja. Kalau kita tidak mau melayani Tuhan, akan begitu saja. Perhatikanlah baik-baik saudaraku sekalian. Makanya kita harus bertumbuh dalam Tuhan dan menghasilkan buah, kata firman tadi. Kapak sudah tersedia di akar pohon itu. Kalau kita nggak mau berbuah, kita ditebang, dimasukkan ke dalam api. Kenapa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus? Supaya kita ini, perhatikan nih. Ayat 8 ya. Coba kita baca ya. Ayat 8 dan 9. Haleluya. Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat 8 dan 9 tadi. Tadi kan sampai ayat 5 ya. Ya, kita lompat ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tuh, betapa pentingnya pesan Tuhan ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Baru Tuhan Yesus terangkat. Pesan Tuhan Yesus, ya, kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus harus turun ke atas kamu. Supaya apa? Supaya kita menerima kuasa. Sama-sama kan katakan, menerima kuasa. 1, 2, 3. Menerima kuasa. Menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Saya kok kayak orang marah-marah ya?
mengajari ini ya. Kayak orang yang ada kepanasan gitu ya. Nggak tahu, pokoknya saya mengalir aja. Karena begini loh, ini penting. Ya, menyampaikan tentang Roh Kudus ini bukan kayak ya semoga kamu diberkati, semoga kamu. Kalau berbicara tentang Roh Kudus artinya kita mempersembahkan nyawa kita kepada Tuhan. Kalau kamu mau diberkati dalam hal keuangan, ya bukan begitu. Ini bukan masalah sedikit-sedikit, ini masalah kehidupan kita yang seutuhnya. Kita harus menerima kuasa. Kuasa. Kekuatan yang ajaib. Tuh artinya tuh. Dunamos. Bahasa Yunaninya. Kita harus menerima kuasa. Untuk apa? Untuk kita berbuah-buah. Untuk kita menjadi pelaku firman. Untuk menjadi saksi. Tahu saudara artinya saksi? Menceritakan tentang Yesus. Menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Itu artinya menjadi saksi. Membawa Yesus kepada orang lain. Amin, saudaraku. Menyatakan Kristus kepada orang lain. Bagaimana kita mau menyatakan Kristus kalau kita nggak punya kuasa? Kita yang akan terikut-ikut sama dunia. Jujur dia. Kalau kekuatan kita nggak ada, bagaimana kita mau menjadi saksi? Yang ada kita yang dibawa orang dunia. Itu ikau, dameni. Bisa aja kamu ke gereja tiap minggu, nggak apa-apa aja, ikut aja kamu persekutuan terus, taruh-tarusin. Tetapi hati kamu jangan sampai kepada Yesus. Firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, menyatakan Kristus, memberitakan Yesus, menceritakan kasihnya, kuasanya, menyatakan kasih Kristus kepada setiap orang dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita berbuah. Supaya orang lain datang kepada Yesus lewat hidup kita. Tetapi kalau kita nggak ada kuasa, ini perhatikan. Perhatikan. Saya dulu SMA ya, sudah dibaptis loh. Kelas 2 SMA, kelas 2 SMA. Tetapi saya nggak dipenuhi. Gini loh, saya teman-temanan lagi sama teman-teman saya, akhirnya ikut merokok lagi. Saya nggak menjadi saksi, nggak ada kuasanya. Walaupun merokoknya ya hanya di situ saja, tapi tobat-tobat walaupun gitu. Tetapi saya nggak sanggup menyatakan Kristus di tengah-tengah teman-teman saya. Saya nggak mampu rasanya, malah mahamen rasanya. Malu, nanti dikira orang apa? Orang fanatik, seorohani. Saya nggak, udah dibaptis.
Saya minum dulu lah biar agak sejuk ya. Saudara agak tegang semua saya. Jangan tegang-tegang lah. Ya Ari, Nabi minta supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebentar lagi kita makan. Ya, mungkin 2 jam lagi lah. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Saya sudah dibaptis, Bu, sudah. Tapi ini rokok lagi. Karena teman-teman bilang, nih Daniel, saya malu menolaknya, nanti dibilang orang apa saya ini. Anak muda kok nggak jantan. Padahal saya laki-laki dibilang jantan. Akhirnya apa? Terseret-seret lagi dalam arus dunia. Dunia. Tuh, saudara, itu makanya kita harus punya komitmen begini loh. Begini loh. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus seperti murid-murid ini. Orang yang merelakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang rindu hidupnya melayani Tuhan. Kalau saudara setengah-setengah, saudara nggak dipenuhi, percaya. Ikut Tuhan nggak ya? Ikut Tuhan nggak ya? Aduh, tapi sini masih asik. Ikut Tuhan nggak ya? Melayani Tuhan nggak ya? Aduh, bagaimana ya? Aku meninggalkan ini, nggak bisa terus. Roh Kudus itu Allah loh. Roh Kudus itu Allah. Amin, saudaraku. Perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kekuatan yang ajaib itu artinya, yang daripada Tuhan. Kuasa yang melampaui akal dan pikiran kita. Bukan seperti kuasa dunia. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Nah, kamu menjadi saksi. Coba, siapa kita? Mewakilkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Coba. Makanya saya nggak takut-takut saya pakai HP ini, bikin di YouTube, bikin di Facebook saya, biarin aja. Mau saya dibilang sok rohani, ya saya bikin aja. Baru sekali ini saya masukkan khotbah saya di Facebook, biarin aja. Biarin aja. Daripada Facebook saya bikin cuman foto saya. Saya bikin foto saya yang lagi di Danau Toba, yang di Bali. Saya bikin aja tentang firman Tuhan. Tahu nggak risikonya? Si Daniel itu sok rohani aja. Biarin aja. Sama-sama katakan, biarin aja. 1, 2, 3. Biarin aja. Mana masih takut? 1, 2, 3. Biarin aja. Aduh, kurang mantap. Biarin aja. Gitu dong. 1, 2, 3. Biarin aja. Isi Facebook kita, YouTube kita, Instagram kita, TikTok kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah nggak waktunya lagi kita ya main-main dengan hidup. Biarin aja. Dibilang orang kita seorang mau ngapain? Memang Tuhan suruh kita jadi saksi kok. Ini ya, kalau saudara gunakan, ini paling mujarab loh. Bisa sampai ke pelosok desa, bisa sampai ke pelosok, bahkan bisa sampai ke kamar mandi pun orang pakai bawa ini kan. Benar nggak?
Kamar mandi pun orang sekarang pakai HP. Bawa HP-nya. Iya toh? Aryanya mengakui. Coba sambil dengar khotbah dia sambil mandi, sambil sikat gigi. Orang telepon itu jangan menolak. Tuh. Gunakan apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan untuk Tuhan, untuk menjadi saksi. Amin. Tuhan, bagaimana supaya aku berbuah-buah menjadi saksi? Aku mau melayani Kau tuh. Amin, saudaraku. Isi semuanya itu isi. Karena begini, apa yang mau kita tinggalkan nanti? Ini udah zamannya era digital. Bukan foto-foto lagi. Ini sudah tersimpan semuanya nih, secara global. Bisa dilihat orang semuanya, seluruh dunia bisa lihat. Anak cucu kita nanti melihat itu semua. Saya simpan semuanya di sini. Di apa namanya? Di YouTube, Instagram, saya masukkan semua biar nanti generasi saya melihatnya. Anak cucu saya, anak rohani saya, biar mereka melihat. Biar aja. Amin, saudaraku. Apa yang mau kita tunjukkan? Kita gunakan HP-nya. Pada punya HP semua kan? Punya HP semua enggak? Pakai. Bukan lagi untuk anu kita. Amin. Beritakan Injil. Karena begini, yang menerima kuasa itu, yang menerima kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang hatinya begitu rindu untuk menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Tuh. Orang yang rindu untuk menyatakan Yesus di tengah dunia ini. Amin, saudaraku. Makanya minta janji Bapa itu. Minta janji Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, Roh Yesus Kristus, Roh Bapa sendiri. Amin, saudaraku. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita menerima kuasa menjadi saksi. Amin. Menyatakan Yesus di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah anak cucu menantu kita, supaya kita menerima kuasa untuk menyatakan Yesus di tengah-tengah mereka. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita, karena begini, kita harus menyatakan Kristus. Ya kan? Kan firman Tuhan bilang, orang yang menyalakan pelita nggak mungkin diletakkannya di bawah kantang. Artinya apa? Tuhan mau supaya terang kemuliaannya itu memancar lewat hidup kita. Dunia harus melihat terang Tuhan lewat hidup kita. Amin. Dimanapun kita berada, di tengah keluarga kita kah, orang lain harus melihat terang Yesus. Itu makanya Tuhan bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksi. Ini perhatikan baik-baik. Roh Kudus turun ke atas kita bukan hanya sekedar kita pintar bahasa roh, enggak. Untuk menjadi saksi. Memang apa tandanya Roh Kudus turun ke atas kita? Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah, bahasa roh. Amin, saudaraku. Itu tanda pertamanya. Murid-murid itu mengalami itu. Ya. Nah, tetapi intinya minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau hati kita rindu nih. Kalau hati kita rindu untuk melayani Tuhan, minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kita mampu berbicara tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak.
Amin, saudaraku. Ini saudara jangan pikir ya, murid-murid ini orang-orang yang terpelajar, enggak. Mereka bukan orang-orang yang berpendidikan seperti Paulus, bukan. Mereka ini tukang nelayan, tukang jual ikan di pasar. Tetapi mereka diambil Tuhan menjadi murid Tuhan. Tetapi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang terjadi? Mereka berbicara di tengah ribuan orang. Seperti apa contohnya? Seperti Petrus. Dia berbicara dengan wibawa Kristus, dengan kuasa Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Orang lain bertobat. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kata mereka. Ketika Petrus berkhotbah setelah dia mengalami baptisan Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan katanya? Kata mereka, bertobatlah dan hendaklah engkau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus, maka kau akan menerima karunia Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ini saya bagikan karena begini, sangat penting hidup kita minta sama Tuhan. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus. Nanti baca kitab para rasul ya. Ya. Saya nggak sempat lah menerangkannya di sini. Nanti kita bahas lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi dibaptis dengan Roh Kudus? Wow. Bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Enggak. Tetapi Tuhan pakai dengan sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Mereka penuh hikmat dalam berbicara, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Mereka penuh hikmat yang daripada Tuhan. Gak perlu pendidikan profesor, doktor, kalkulator, ya, bocor. Gak perlu itu. Bukan maksud saya gak perlu kita mengenyam pendidikan, bersekolah, bukan maksud saya begitu, bukan. Kita harus punya sekolah, harus berpendidikan juga selagi bisa. Tetapi gini maksud saya, ketika hidup seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda. Sama-samakan, katakan hidupnya berbeda. 1, 2, 3. Hidupnya berbeda. Hidupnya berbeda. TG kuasa. TG kuasa. Nggak takut lagi mendoakan orang lain. Nggak takut lagi, nggak malu-malu lagi memberitakan tentang Yesus. Coba. Tidak takut lagi kehilangan nyawanya. Seperti Petrus dan teman-temannya. Malahan di kandang imam-imam itu mereka memberitakan Injil di bait-bait suci itu. Mereka nggak takut lagi. Petrus saja waktu sebelum dipenuhi Roh Kudus, coba perhatikan Petrus sebelum dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Hah? Ini nih orang yang sama-sama dengan Yesus? Enggak aku. Jujur dia. Aku nggak kenal dia. Sampai dia mengutuki loh. Tetapi setelah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Dia berani berdiri tegak. Udah gak sayang sama nyawanya sendiri. Siapa yang bisa membuat itu? Kalau bukan Roh Kudus. Hati kita penuh belas kasihan dengan jiwa-jiwa. Ketika hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuh. Makanya ya, minta supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta supaya kita melayani Tuhan. Tuhan, aku mau, saya tiap pagi bilang begini loh. Tuhan, aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku dan keluargaku. Saya sebutkan nama istri saya, nama anak-anak saya sebutkan.
Bawa aku Tuhan, dan penuhi aku senantiasa dengan Roh Kudus. Saya minta sama Tuhan begitu setiap hari. Kurang apa lagi saya mau mengekspresikan ini ya? Setiap hari Tuhan. Karena begini, ini serius. Bukan hal yang ngecek-ngecek ini. Ini serius. Bahkan 2 rius lagi. Serius. Amin, saudara. Ini serius loh. Supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara tahu kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, nggak takut lagi kita. Dulu saya, coba tanya istri saya, agak minderan orangnya. Saudara, minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara mau melayani Tuhan? Sungguh-sungguh? Mau mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan? Mau menjadi korban bakaran untuk Tuhan? Amin, saudaraku? Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Dialah yang menemani kita bersama-sama dengan kita. Makanya kita harus menjaga terus hati kita supaya tetap menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi, dia adalah pribadi Allah. Kalau hamba Tuhan yang lain bilang dia adalah Yesus yang tanpa batas. Karena Tuhan Yesus ada di muka bumi ini waktu menjadi manusia, dia terbatas dalam tubuh. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia terbatas dalam tubuh. Tapi ketika Roh Kudus, tidak ada yang dapat membatasi. Dia ada di hidupmu dan di hidupku. Dia ada di hidup semua orang yang percaya. Tidak dibatasi lagi oleh tubuh. Itulah Allah kita. Allah Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Nanti kita baca sana deh. Dialah yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Dialah yang memampukan kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia. Makanya minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Amin. Maya ya, minta hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus, aku mau melayani Engkau Tuhan bersama anak-anakku, sama suamiku. Bilang begitu sama Ari yang aku sayang ini. Ya. Bilang ya. Minta sama Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya Ari ya. Layani Tuhan seumur hidup kalian lah. Enggak ada, kalau Roh Kudus sudah menjamah memenuhi hidup kalian, percaya saja hidup kalian enggak sama lagi. Karena Roh Kuduslah penolong kita, pembela kita, penghibur kita. Dialah pengajar kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Dialah penuntun kita. Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran karena dia adalah Roh kebenaran. Dia akan mengajar kita akan segala hal, firman Tuhan bilang. Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus akan mengajar engkau akan segala hal. Dia akan mengajari engkau akan segala hal. Minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta supaya anak-anak kita, keluarga kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Roh Kudus memperbaharui hidup kita hari lepas hari. Amin, saudaraku. Roh Kudus semakin memurnikan hati kita hari lepas hari. Roh Kuduslah yang memampukan kita melawan hawa nafsu kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita melawan kedagingan kita. Asal kita mau buka hati kepada Dia. Asal kita mau hidup, katakan sama Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan? Siap mau hidup dalam kekudusan? Dalam takut akan Tuhan? Amin. Amin. Minta sama Tuhan.
Saudara nggak usah berpikir berkat yang berkat. Kalau berbicara dengan berkat tentang berkat materi, itu lebih apapun juga, lebih dari apapun juga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nantikan janji Bapa. Kalau kamu sudah mendengar bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Minta. Tuhan bilang nantikan janji Bapa, nantikan janji Bapa. Artinya kita harus menunggu, meminta, berharap. Itu namanya orang menantikan, itu orang berharap kan? Amin. Amin. Mau melayani Tuhan, amin. Mau menjadi saksi Kristus, mau menyatakan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, amin. Mintalah dibaptis dengan Roh Kudus. Hidup kita akan berbeda. Haleluya. Mari kita berdoa yuk. Kalau saudara sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, minta hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus. Buka. Dan siapa kita? Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir. Oh Bapakku sayang. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari bilang sama Tuhan, jamalah aku, jamalah aku, penuhi aku dengan kuasa alamah. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Oh ya jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Mari katakan, jamalah kami, penuhi kami. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamati. Haleluya. Ora bakasya karena
Gerejamu bangkit Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Oh Kudus, Bapa, oh Bapa, oh Bapa. Penuhi kami gerejamu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau melayani-Mu Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu, kami mau memberitakan Engkau Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, kami mau hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Oh ya Rabba Syakar Rabba Baba Baba Rabba Kasih Rabba Kasih. Oh dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir ya Rabba Syakar Rabba Baba Baba Rabba Kasih Rabba Baba 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 Rabba Kasih. Jika bakar Rabba Kasih. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan, kalau engkau rindu menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kalau engkau mau menyatakan Yesus lewat seluruh kehidupan, engkau mau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau rindu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Yesus kepada orang lain, engkau rindu lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau engkau rindu, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani-Mu Tuhan Yesus. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Oleh karena itu penuhi aku dengan Roh Kudus, penuhi aku dengan api-Mu Tuhan. Jangan tahan-tahan Tuhan Yesus, janganlah tahan-tahan Tuhan. Biarlah hidupku Kau penuhi dengan Roh-Mu, untuk aku melakukan perintah-Mu dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang tak terhingga itu. Janganlah tahan-tahan ya Bapa. Oh ya Rabaka Syakar Rabaka. Oh ya Rabaka. Mari angkat tanganmu. Kalau kau rindu melayani Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Minta hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupmu akan berubah. Kau akan menjadi saksi. Engkau tidak akan takut menyatakan Kristus dimanapun kau berada. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu, angkat tangan. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Bilang sama Tuhan, Tuhan janganlah tahan-tahannya Tuhan. Penuhilah hidupku dengan Roh Kudus. Bilang sama Tuhan, penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Aku buka hatiku Tuhan. Bilang sama Tuhan, bilang sama Tuhan.
Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Minta sama Tuhan. Aku mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau menjadi saksi. Aku mau mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Bilang sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan Roh Kudus. Syakarababababababa. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbaka syakarabakasi. Oh ya Rabbaka ke karabakasi. Dalam nama Yesus Tuhan. Ya Rabbaka rabashike. Nah, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Panggil namanya, Yesus, Tuhan Yesus. Panggil namanya. Panggil nama Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Ya Rabbaka syakarabababakarabakasiki. Jika engkau akan menjadi saksi Kristus, engkau menerima kuasa untuk menjadi saksi. Engkau tidak sama lagi. Engkau tidak sama lagi. Minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Oh, ya Rabba syakarabakasiki karabakabakarabakasi. Haleluya. Bahwa kami berdoa dalam Roh Kudus, mengucap syukur dalam Roh Kudus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba syakarababakaramakasi. Haleluya. Haleluya. Oh kapakarababakaramakasi. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Rabakasyakarabakabakar. Ikapakarabakasi. Haleluya. Ikapakarabakasi. Kami sembah Kau Tuhan Yesus dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari katakan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah aku, penuhi aku. Jamahlah
cinta Engkau Roh Kudus. Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Rabbi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lebih lagi Tuhan, lawat kami dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami adalah pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kami mau menyatakan Engkau Tuhan. Karena kami cinta Engkau. Kami sayang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya kembalikan sama Ibu yang mungkin puja. Gembala. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Ibu Linda mau kita dalam doa. Haleluya. Kami menaikkan pujian syukur kami dan terima kasih buat lawatan bagi kami pada saat hari Tuhan. Karena kami percaya di saat kami bertemu pribadi dengan Engkau Tuhan, Engkau akan mengubahkan kami menjadi luar biasa Tuhan. Karena aku tahu bahwa itu adalah kerinduan-Mu Tuhan. Firman disampaikan bagi kami agar kami bangkit, agar kami semangat kembali untuk melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami kerjakan tidak ada satupun sia-sia. Tuhan, Engkau akan melihat dari surga dan Engkau Tuhan akan melihat hati kerinduan kami di hadapan Engkau pada saat Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Kami bersyukur berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan bagi kami pada saat hari ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Agar kami sadar bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Sadar kami berharga di mata-Mu Tuhan. Bahkan Engkau berkata Engkau akan memakai kami Tuhan. Engkau tidak pernah menginginkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus duduk diam dan tidak menjadi saksi bagi orang lain. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau mau memakai kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, pakai kami Tuhan, boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Karena Engkau percaya Tuhan, bukan karena Engkau melihat pendidikan kami Tuhan, tetapi Engkau lihat hati kami masing-masing yang mau terbuka, mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pengajaran bagi kami pada saat hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Agar firman ini Tuhan Yesus boleh berbuah di dalam hidup kami. Agar kami tidak menjadi orang-orang yang biasa lagi Tuhan, tetapi menjadi orang yang luar biasa. Dengan penuh kasih, dengan penuh belas kasihan. Bapa, buka mata kami agar kami melihat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kami mengasihi jiwa Tuhan. Kami mengasihi mereka boleh membawa mereka hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pakai kami. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, kami tidak menjadi orang yang biasa lagi Tuhan. Kami akan menjadi orang-orang yang dahsyat, menjadi orang yang luar biasa, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami percaya dalam perkataan kami ada kuasa, ada pengurapan daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa kehadiran-Mu ada di tempat ini Tuhan. Bapak, ini hidup kami, pakai kami, urapi kami. Setiap langkah kami, setiap perkataan kami, perbuatan, bibir mulut kami Tuhan, bukan pribadi kami Tuhan. Kami hanya rindu Tuhan, Engkau yang menguasai semuanya Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kekuatan buat kami. Kami bersyukur pada kebenaran firman-Mu. Siang hari ini mengubahkan karakter kami, mengubahkan pribadi kami, mengubahkan pola pikir kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pola pikir yang sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kami bisa Yesus dalam pikiran kami, dalam keinginan kami Tuhan, kami sering Tuhan Yesus pada Tuhan Yesus tergoda dengan hal-hal yang tidak, yang menginginkan Tuhan. Tetapi Engkau berkata Tuhan, mari Engkau pada saat melawat kami, Engkau pada memulihkan kami, Engkau akan memakai kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan terus kami mau maju di dalam Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan, kami melihat keberadaan kami, tetapi kami melihat kerinduan hati kami. Kami ini ada semua, kami hadir di tempat kami adalah hamba-Mu Tuhan.
Dalam nama kami butuh kekuatan daripada Kau, butuh pengurapan dari Engkau, Tuhan, butuh kuasa daripada Engkau Tuhan, agar kami bisa berjalan Tuhan, bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berkati hamba, terima kasih Ibu Gembala, Bapak Gembala kami, pakai terus semua di tempat semua di kami, dan Tuhan kami sudah diberikan. Terima kasih Pak, kami doakan segala pujian, hormat kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Sungguh ku bangga Bap. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan, ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, shalom. Ya, minta di rumah kita masing-masing Tuhan penuh yang pendengar Roh Kudus ya. Semua kita minta terus sama Tuhan. Ya, karena Tuhan yang bilang nantikan janji Bapa, amin. Ya, supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Kita tutup yuk. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh Bapa, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pertemuan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bawalah kami terus bertumbuh, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan. Sebab hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi Tuhan, penuhi jemaat-Mu senantiasa dengan Roh Kudus. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Bahkan kami dan keluarga kami, anak-anak kami juga Tuhan, biarlah hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk pertemuan kami. Berkati Tuhan setiap kami, khususnya Tuhan keluarga di tempat ini, Bapak dan Mama Mimi, Tuhan berkati. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupannya, Tuhan, hidup mereka. Tuhan, Bapak Mimi yang tidak bersama kami, Tuhan, berkati usaha pekerjaannya, dia sedang ada di lantingnya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan buat menjadi berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih mereka sudah membukakan tempatnya untuk kami berkumpul bersama. Balaskan kebaikan hati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, terima kasih Ari dan Maya dan anak mereka.
dan anak dalam kandungan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Lebih lagi dalam nama Yesus penuhi mereka dengan Roh Kudus Bapa. Hamba berdoa lebih lagi Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup Ari dan Maya dan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih. Maya juga Tuhan berkati, tepat pada waktunya biarlah dia melahirkan dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Anak dalam kandungannya Tuhan jagai, kuduskan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi pembela, Tuhan Yesus Roh Kudus, Engkau yang menjadi pembela bagi Ari dan keluarganya Tuhan. Terima kasih mereka sedang mengurus untuk membuat kartu keluarga. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bu Linder juga Tuhan tetap berkati dia, pakai hidupnya untuk melayani Kau Tuhan. Pakai dia untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus urapi dia Tuhan. Urapi dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa dia untuk melangkahkan kakinya menggenapi amanat agung-Mu Tuhan. Menggenapi Tuhan Yesus panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Begitu juga Ibu Robi Tuhan berkati. Lebih lagi berkati anak cucu menantu Ibu Robi, semuanya biarlah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan pakai semua anak cucu menantu Ibu Robi untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak dan Mama Tina Tuhan berkati, pakai mereka lebih lagi untuk melayani Engkau. Penuhi senantiasa dengan Roh Kudus. Berkati anak-anak mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Begitu juga Tambi Rani Tuhan berkati dia, urapi dia Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, penuhilah dengan Roh Kudus-Mu. Pakailah hidup Tambi Rani Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, satu-satunya yang harus disembah, dipuji, dipermuliakan. Berkati Tuhan Tambi Rani Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, semuanya kami hamba dan istri juga diberkati Tuhan. Kita bawa terus untuk melayani Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, untuk memberitakan firman-Mu, dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Diberikan hikmat, kuasa, pengurapan yang baru yang daripada Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus melakukan tugas pelayanan yang terpercayakan. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, Tuhan jaga yang mereka dimanapun mereka berada, berkati mereka Tuhan. Berikan mereka terus hati yang takut akan Tuhan, hati yang lapar dan haus akan Engkau. Kalau ada mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat-Mu di Bereng Rambang Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, hidup nikah, rumah tangga mereka diberkati. Dalam nama Yesus, semua belalang pelahap, kutu-kutu keturunan, roh pencuri yang menghalang-halangi mereka untuk menikmati berkat daripada Tuhan, bahkan yang menghalangi mereka untuk bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, roh-roh keduniawian, kuasa-kuasa kegelapan, roh kebodohan, kebebalan, semuanya itu kami cabut, tolak, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus menghancurkan semua kutuk dan dosa yang coba mengganggu setiap jemaat Tuhan di Bereng Rambang. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan, umat Tuhan di Bereng Rambang dibangkitkan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhanlah yang menyertai kami Tuhan. Tibakan kami di rumah kami dalam sukacita, dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam kuasa Roh Kudus, dalam kasih yang daripada Tuhan, dalam damai sejahtera daripada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, mari kita angkat tangan kita. Biarlah Engkau kuat teguh di dalam Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan hari lepas hari, dan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga besarmu, dimanapun engkau berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah kau dengan dalam damai sejahtera, pulanglah kau dengan selamat dalam kasih yang daripada Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus itu senantiasa menyertai engkau dan saya, sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, awan
sudah terbuka lagi, sudah cerah. Haleluya.